Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa IKADI TV yang dimuliakan Allah, bertemu kembali dalam Majelis Kultum Ramadan bersama IKADI. Kita masih melanjutkan tentang tujuan kita berpuasa Ramadan. Sudah kita bahas tentang tujuan utama dan tujuan pertama agar kita lebih bertakwa. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul azim. Surat Al-Baqarah ayat 186. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, wahai Muhammad, katakanlah aku dekat. Dekatnya Allah, aku mengabulkan semua permohonan hambaku apabila dia memohon kepadaku. Syaratnya, hendaklah mereka memenuhi semua tuntunanku, perintah-perintahku. Kemudian mereka beriman kepadaku agar mereka selalu mendapatkan bimbingan Allah. Di akhir ayat ada ungkapan la'allahum yarshudun yang difahami oleh para ulama. Inilah di antara tujuan kita berdoa di sepanjang bulan Ramadan. Tujuan kita taqarrub, mendekat kepada Allah, yaitu kita ingin selalu berada di dalam bimbingan Allah. Padahal di dalam hadits qudsi diingatkan pula bahwa seorang hamba apabila menunaikan yang wajib, menambah dengan yang sunnah, maka Allah akan mencintainya. Kalau Allah mencintai, maka kata Allah dalam hadits qudsi tersebut, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la'u'tiyannahu wala in ista'adzani la'u'idhannahu atau kama qala Rasul. Sungguh kalau aku sudah mencintai hambaku karena ia menjalankan kewajiban, ia menambah yang sunnah, maka aku mencintainya. Dan kalau aku mencintainya, aku menjadi pendengaran, penglihatan, tangan dan kakinya untuk seluruh aktivitas kehidupannya. Ditambah kalau ia mohon, aku penuhi. Kalau ia meminta perlindungan, aku juga berikan perlindungan. Sepanjang Ramadan, Allah buka pintu surganya, Allah tutup pintu nerakanya, setan pun dirantai oleh Allah. Dan semua perilaku kita menjadi baik. Ciri orang yang perilakunya mulia adalah tanda ia sedang dibimbing oleh Allah. Kalau perilaku kita buruk, berarti kita jauh dari bimbingan Allah. Ramadan Allah janjikan Allah amat dekat dengan kita, kita juga dekat dengan Allah. Imam Ibnu Katsir menuturkan tentang ayat tadi Al-Baqarah 186. Memang tidak bicara puasa, tapi ada kaitannya dengan ibadah puasa. Apa kaitannya? Kata beliau, kita memperbanyak doa di bulan Ramadan, kita pula memperbanyak taqarrub di bulan Ramadan. Karena memang bulan doa, bulan pengabulan doa adalah bulan Ramadan. Salah satu la turaddu da'watuhum, 3 golongan yang tidak akan ditolak doanya oleh Allah. Yang urutan pertama, orang berpuasa sampai berbuka. Kemudian imam yang adil dan orang yang terzalimi. Dengan alasan tersebut, maka salah satu tujuan dari kita ibadah puasa, selalu kita berada di dalam bimbingan Allah. Kalau dibimbing oleh Allah, ibadah kita agung, akhlak kita mulia, dan insya Allah urusan kita selalu mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa IKADI TV yang dirahmati Allah, ayat 185 mengisyaratkan tujuan lain dari ibadah agung kita di bulan Ramadan. Allah mengakhiri ayat 185 dengan ungkapan la'allakum tashkurun. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bersyukur adalah ciri orang yang menunaikan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya.
karena Allah belenggu setan. Padahal setan sebagaimana yang Allah kemukakan di surat Al-A'raf ayat 17 menghendaki manusia di muka bumi ini tidak ada yang bersyukur. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Karena orang tua yang bersyukur, ia akan menjalankan kewajiban sebagai orang tua. Anak yang bersyukur, dia akan berbakti. Mahasiswa yang bersyukur akan belajar sungguh-sungguh. Para duat, para ustadz yang bersyukur akan menyampaikan kebaikan dengan sungguh-sungguh. Semua kita kalau bersyukur akan menjalankan dengan sebaik-baiknya. Target setan adalah tidak ada yang bersyukur. Karenanya Allah perintahkan juga Nabi Daud alaihissalam dan keluarganya, i'malu ala Daud. Bekerjalah wahai seluruh keluarga Nabi Daud, syukur sebagai tanda syukurmu kepada Allah. Di surat Saba ayat 13, wa qalilum min ibadiyas syakur, memang tidak banyak orang yang bersyukur kepada Allah. Alasan kita beribadah Ramadan, tujuan kita beribadah Ramadan dengan ungkapan la'allakum adalah agar kita lebih bersyukur. Bagaimana implementasi syukurnya? Kita gemar berinfak, bersedekah. Bahkan ada zakat fitrah yang itu karena kita beribadah Ramadan yang hadir nanti pada saat 1 Syawal, hari kebahagiaan. Wajib semuanya menunaikan ibadah zakat fitrah meskipun ia dalam penghasilannya tidak seperti orang kaya, karena itu bukan zakat atas penghasilan, bukan zakat atas kekayaan, tapi zakat setiap jiwa manusia yang hidup di sepanjang Ramadan. Bahkan seorang bayi yang baru lahir wajib menunaikan zakat fitrah sebagai tanda syukurnya kepada Allah. Dan tanda syukur itu nanti kita ekspresikan saat kita menyelesaikan ibadah Ramadan. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Kita agungkan Allah, kita bertakbir karena sepanjang Ramadan kita mendapat petunjuk Allah, wala'allakum tashkurun, dan agar kalian kemudian menjadi hamba-hamba Allah yang paling bersyukur. Nabi SAW mengingatkan tentang agungnya sifat syukur. Kata Nabi SAW ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, ibadahnya maksimal, sholatnya paripurna, bahkan sampai dilihat oleh Aisyah, beliau sholat malam hingga kakinya bengkak, hatta tatafattara qadamah. Ketika ditanya, alasan Nabi adalah, afala akuna abdan syakura, tidakkah aku patut menjadi hamba Allah yang sangat bersyukur, yang paling bersyukur. Allah bersifat syakur, maha bersyukur, yaitu Allah membalas kebaikan manusia selalu lebih baik, lebih besar, lebih luas, sedangkan kemampuan kita beramal sangat terbatas. Ramadan ini ibadah kita adalah dalam rangka mencapai tataran syukur, dan ketika kita mampu menjadi orang yang bersyukur, balasan Allah amat sangat tiada terhingga. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, aku akan tambahkan nikmatku, tambahkan pahalaku, tambahkan anugerahku, tambahkan keberkahanku, tambahkan rahmatku. Semua yang dibutuhkan oleh umat manusia akan ditambah oleh Allah manakala ia bersyukur. Karenanya tidak Allah sebut la azidannakum, apa yang Allah tambah. Tapi kita sangat yakin Allah tambah keberkahan, Allah tambah keutamaan, Allah tambah rezeki kita, Allah tambah kebaikan kita, dan Allah tambah pahala serta balasan nanti di yaumil qiyamah kelak. Insya Allah kita terus menerus meningkatkan ibadah Ramadan ini karena kita ingin menjadi pribadi yang selalu mendapat petunjuk dan bimbingan Allah, pribadi yang selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah tujuan kita beribadah puasa disebutkan oleh Allah di dalam ayat-ayat Al-Quran. Di akhir setiap ayat-ayat puasa dari 183 hingga 187 diingatkan kembali, la'allakum tattaqun, kalian lebih bertakwa. Diingatkan kembali, la'allakum tashkurun, kalian lebih bersyukur. Diingatkan kembali, la'allahum yarsyudun, semua kita selalu mendapatkan bimbingan Allah. Ditutup dengan la'allahum yattaqun, semua kita insya Allah lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in.
Demikian beberapa penjelasan tentang tujuan ibadah Ramadan berdasarkan ayat-ayat puasa. Jazakumullah khair. Terima kasih kepada semua yang mengikuti Majelis Kultum Ramadan bersama IKADI. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah dan balasan yang berlipat ganda. Aku qouli hadza wal afu minkum wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.